So, ada podcast menarik dari orang CIA agentnya Amerika. So, ini orang Amerika, rambutnya panjang, terus dia itu ex-CIA agent. Dia itu jelasin di dalam podcastnya, gimana caranya CIA melatih agent untuk bisa korek informasi dan manipulasi masyarakat. Dan di dalam video itu, dia itu jelasin something yang sudah aku pernah bahas di dalam channelnya Mindstack, yaitu apa? Dia bilang, so, kalau kamu mau jadi CIA agent, kamu itu harus ngeh bahwa society itu penuh dengan orang goblok. And after you've passed all of their batteries, then they will look at you and they'll be like, let me tell you the truth. The truth is, society has been conditioned to be a bunch of dumb fucks. Dan kenapa begitu? Karena society memang diciptakan, so kota, ekonomi, sistem sekolah, sistem transportasi, sistem kerja, semuanya itu diciptakan supaya bisa kondisikan orang jadi goblok. Gitu. Kenapa begitu? Nah, ini bukan menurut saya, by the way. Ini menurut si CIA agent ini. Oke, dia bilang, kalau ada pemerintah mau tetap pegang kontrol dan power dalam sebuah negara, pemerintah itu harus memastikan masyarakat goblok. Kenapa harus bikin masyarakat goblok? Supaya masyarakatnya mau kerja, dibayar recehan, bayar pajak, nurut sama pemerintah, nurut sama otoritas, seolah-olah otoritas yang ngerti semuanya dan lebih tahu dari diri sendiri. So, supaya ada pemerintah bisa pegang kontrol, pemerintah harus ciptakan seluruh sistem ekonomi supaya isinya masyarakat goblok. Itu yang dia sampaikan, ya bukan kata demi kata, tapi itu inti yang dia sampaikan. Nah sekarang aku lihat-lihat negara kayak Indonesia, ya jelas. Terus terang aja. Aku pernah sampaikan di channel Mindstack, IQ-nya Indonesia, average-nya itu 78. So, basically orang Indonesia rata-rata goblok. Gitu. Bukan secara opini ya, tapi secara statistik data. IQ-nya Indonesia memang rendah. Gitu. Nah, di video yang aku pernah bikin, aku jelasin kenapa begitu supaya orang-orang yang pegang kontrol, satu, bisa manfaatin masyarakat Indonesia untuk kerja murah. Dan kedua, sumber daya alamnya Indonesia itu sebenarnya salah satu sumber daya alam yang paling besar seluruh dunia. Punya ikan paling banyak, punya batu bara salah satu yang terbanyak, punya minyak salah satu terbanyak, kelapa sawit top 1 atau top 2 di dunia. Banyak kekayaan di Indonesia, tapi kekayaannya nggak lari ke masyarakat, larinya ke orang elit, orang yang pegang kontrol. Nah itu termasuk orang Indonesia sendiri, tapi juga termasuk orang-orang dari luar negeri, pihak-pihak dari Amerika dan sejenisnya. Tapi di sini, aku mau bikin kalian mikir, pakai otak sedikit ya. I know, ini mungkin susah kalau video ini ditonton sama orang yang IQ-nya rendah. Tapi aku akan berusaha untuk bikin thought experiment, untuk bikin kalian bisa mikir sedikit soal sistemnya sekarang. Dari bukan kacamata kamu yang menjalani sistemnya atau berada di dalam sistem yang bikin kamu harus kerja dari jam 9 ke jam sekian, terima gajinya kecil, tapi dari kacamata orang yang pegang kontrol, power. Let's say aku orang kaya. Let's say aku orang yang punya power juga, power dari sisi hukum, dari sisi politik dan sebagainya. I am orang yang powerful. Di depan saya itu ada satu negara ini, 300 juta jiwa. Kalau aku suruh mereka jadi budak semua, like budak secara yang, pakai ceples-ceplesan, with the whip, semua itu. Kalau aku pakai cara itu, ya rata-rata nanti ada suatu saat mereka marah sama saya, nanti saya yang dibunuh. Gitu. So kalau aku budakin manusia dengan cara yang direct, itu gak akan tahan lama. Tapi gimana caranya kalau aku bisa tetap budakin orang, tapi orang gak bisa ngeh kalau dia budak. Oke, so ini thought experiment ya. Kita coba ambil kacamatanya si orang yang powerful ini. So, step 1. Orang yang kerja, dia harus merasa kayak dia terima sesuatu untuk kerjanya dia. Kalau gak terima sesuatu sama sekali, nanti dia marah. Ya berarti dia budak. Oke? So, dia harus dikasih gaji atau sejenis itu. Tapi gimana caranya aku bisa kasih gaji terus segera mungkin tarik balik gaji itu? So, ujung-ujungnya gak dibayar sama sekali. Tapi dia rasa dibayar. Well, gampang. Oke, so aku ada orang, dia kerja untuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung, bangun apapun itu yang aku butuh supaya aku pegang aset lebih banyak, oke? Orang ini harus dalam hidup dia bayar bensin, so transportasi itu wajib, makan itu wajib, biayain anak dan keluarga itu semua wajib, internet wajib. So ini banyak pengeluaran yang wajib-wajib semua ya. Nggak ada orang yang secara realistis gak ada pengeluaran sejenis ini. Ya berarti aku yang pegang kontrol dan power harus juga ada kepemilikan dari semua itu yang dibutuhkan. So, kepemilikan di tol jalanan, itu aku harus bisa, somehow bisa dapat
duit dari situ. Dari supermarket, aku harus terima duit dari situ. Dari sekolahan, aku harus terima duit dari situ. Dan seterusnya. Aku harus ada interest di banyak tempat. Gitu. So, dengan begitu, aku gaji orang untuk bikinin bangunan dan bikinin semua infrastruktur yang itulah hasil kerja. Tapi orang itu ujung-ujungnya akan belanjain kembali ke kantong saya. Gitu. Nah, gak perlu pakai whip, gak perlu dipaksa, gak perlu diceplesin. Secara efektif itu budak kan? Betul gak? Itulah sistem ekonomi sekarang. Kamu bagaimana kerjaannya? Harus masuk di waktu tertentu setiap hari, terima gaji, gajinya hanya cukup untuk sewa, transportasi, makan, minum, bla bla bla. Di akhir bulan tetap nol. Betul? So, secara efektif kamu kerja susah-susah, gak bisa akumulasi apa-apa. Dan sama aja kamu budak toh. Itulah sistem ekonomi zaman sekarang. Oke, nah untuk sistem ini bisa tetap bertahan, yang penting masyarakatnya nggak boleh ngeh soal cara bikin kamu kayak budak tapi bukan budak, gitu. So, caranya kita harus indoktrinasi kamu untuk nggak peduli soal hal-hal penting ini, cuma peduli soal hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Peduliin orang artis K-pop lagi ngapain, gosipnya influencer anu lagi ngapain. Pedulin soal baju kamu sudah yang paling bagus atau enggak, pedulin mobil kamu bisa flexing mobil mewah atau enggak, dan sejenisnya. So, kenapa kok kita diindoktrinasi? So, gini loh, kamu kalau dikasih $1 juta, 10 miliar, apa hal pertama yang kamu akan lakukan? Ya, paling beli mobil, beli rumah mewah, atau jenis itu. Mayoritas orang akan jawabnya seperti itu, betul kan? Nah, ketika kamu sudah beli barang mewah ini, apa yang kamu akan lakukan? Kamu akan posting di sosmed. Kamu akan pamer. Ketika kamu pamer, di sisi kamu merasa, aku udah dapat rezeki, udah susah-susah kerja, sekarang aku konversikan jadi rumah, pamer. Tapi realitasnya itu gak bikin orang lain seneng dengan kamu, itu cuma bikin orang lain iri dan jealous sama kamu. So, dari satu sisi, kamu hasilkan duit hanya untuk buangin duit itu, untuk barang yang, once you have a jam tangan, actually it's gak penting, terus terang aja. Hanya karena bisa flexing, oh aku pakai Grand Seiko hari ini, misalkan. Tapi itu gak ada anything useful gitu loh. Dari sisi kamu yang nonton, efeknya apa? Kamu iri, or something, gitu. Atau mungkin rasa aku sombong. So, intinya kita jadi musuhan. Make sense gak? Kamu bukan teman saya, aku bukan teman kamu. Malah musuhan, bersaingan siapa yang bisa belanja lebih mewah dari teman sebelah atau tetangga sebelah. Oke, itu supaya masyarakat musuhan sama masyarakat gak pernah bisa kompak ngeh bahwa ini semua bagian dari satu sistem besar yang tujuannya untuk bikin kita kerja gratis. Kerja bikin jembatan, kerja bikin Osaka Castle yang di belakang saya ini, kerja bikin mobil, kerja bikin jalanan, hanya untuk dimanfaatin sama orang kaya. Gitu. Bukan buat orang miskin. Make sense gak? Untuk itu, harus bikin masyarakat bodoh. Peduli soal hal gak penting, drama, politik, dan lain-lain. Yang actually penting, gak pernah diajarin. Kamu pernah diajarin cara atur pajak biar gak bayar pajak? Secara legal dan sah? Di sekolah diajarin gak? Kamu pernah diajarin cara bangun bisnis? Kelola bisnis? Akuisisi bisnis? Hancurkan kompetitor kamu? Supaya kamu bisa monopoli dan dominate? Kamu diajarkan nggak hal-hal yang penting untuk bisa beneran maju? Nggak pernah. Terus yang diajarin apa? Nurut sama bos kamu, nurut sama schedule, dan nurut sama guru kamu. Nurut sama guru itu sama aja nurut sama bos. Semuanya nurut. Nurut pada aturan, nurut pada apapun itu. Kalau di Indonesia khususnya, Indonesia negara yang peduli agama, nurut sama agama. Oke, nah ini aku bukan maksudnya itu jelek, tapi ini bagian dari sistem besar yang semuanya tujuannya bikin kamu nurut dan goblok supaya bisa dimanfaatin sama sistem. Oke? Sebenarnya duit itu gak ada value-nya sama sekali. Rupiah yang ada di kantong kamu itu sebenarnya cuma kertas. Oke? Dan kalau Indonesia mau cetak rupiah lebih banyak itu bisa. Tapi somehow kamu didoktrinasi bahwa rupiah itu ada harganya, ada nilainya. Dan kamu harus tukar waktu kamu, tenaga kamu untuk dapat barang yang sebenarnya gak ada nilai, tapi kamu didoktrinasi ini ada nilai. Gitu loh. Oke, so bagian itu udah clear ya? Right? Itu doktrinasi dan brainwashing, cuci otak, yang dijalanin sama sistem,
supaya pemerintah yang ada sekarang dan people yang kontrol dan ada kekuasaan di sistem ini itu bisa tetap manfaatin kamu dan manfaatin sumber daya alamnya Indonesia. Dan ini aku omong untuk Indonesia, tapi sebenarnya konsep yang sama berlaku di seluruh dunia. Like contoh Australia. Orang bilang, oh orang Australia hoki, dia dapat gajinya tinggi, right? That's true. Orang dapat penghasilan se-M setahun itu ada, banyak. Tapi cost of living, biaya hidup untuk let's say satu orang basic itu juga kurang lebih 700-800 juta. Easy. Sewa aja maybe 30 juta sebulan, itu udah 360 juta. Dan makanan, transportasi, bla bla bla, gak kurang dari 600-700 juta setahun. Itu gampang sekali. So on paper, Australia kelihatannya lebih kaya masyarakatnya, 1M setahun penghasilannya, tapi setelah bayar pajak, pengeluaran, dan lain-lain, tetap ujung-ujungnya nol. Sedangkan Australia punya batu bara, salah satu terbanyak, besi, iron, minerals dan resources, hasil pertanian, salah satu yang terbaik di dunia. Tapi masyarakatnya miskin semua. Make sense gak? Right? So you bisa lihat konsep ini berlaku di seluruh dunia. Nah, kalau sudah ngeh itu, oke? Sekarang pertanyaan yang paling penting, kamu di posisi yang mana? Kamu sekarang harus refleksi ke dirimu sendiri. Ini susahnya, karena ini kan video ya, kamu kan gak kenal saya. Kamu gak tahu kalau aku AI, kamu juga gak tahu kalau aku ada niat baik untuk kamu atau enggak. Kamu cuma taunya ini orang yang ngoceh-ngoceh di kamera. Oke? Dan untuk aku bisa bilang ke kamu sekarang ngaku deh, kamu orang pintar atau goblok, IQ-mu tinggi atau rendah. Kecuali kamu memang IQ tinggi, mayoritas orang pikir mereka pintar tapi sebenarnya goblok. Ini fakta, this is just realitas. Kamu setuju gak setuju? This is the truth. So, susahnya di sini, kamu bisa introspeksi dan self-reflecting dengan jujur atau tidak. Kamu harus lihat ke kondisi hidup kamu sekarang. Kamu sudah bebas atau enggak? Harus besok kerja atau boleh cuti kapanpun kamu mau? Bahkan konsep cuti itu konsep yang ada di otak kamu atau enggak? Kalau seorang kayak saya, setiap hari aku bisa tanda kutip cuti. Kamu lihat videonya Mindstack. Kapan aku di satu tempat kantor, stuck di satu tempat untuk waktu yang lama? Gak ada. Selalu pindah. Betul gak? So, konsep cuti itu gak ada di otak aku. Tapi di kamu, kalau mesti ada konsep cuti, berarti kamu harus minta izin atau kerja setahun hanya untuk bisa manfaatin 15 hari cuti. Misalkan, kalau itu realitas kamu, berarti kamu bagian dari sistem ini yang budakin kamu, yang goblokin kamu. Kamu bayar pajak gak? Nah, kalau pajaknya rate-nya cuma 0,5%, itu sama aja gak bayar pajak. Tapi kalau kamu bayar 20, 30%, 40%, berapapun itu, tergantung negara kamu berapa, mana teksnya beda ya. Tapi let's say di Indonesia rata-rata 20% lah. Kamu bayar 1/5 penghasilan kamu ke kantor pajak gak? As tax. Kalau kamu iya, berarti kamu nurut sama sistem yang tujuannya untuk bikin kamu kerja hanya untuk balikin duit itu kembali ke sistem. Oke? Kamu ada penghasilan yang setelah semua pengeluaran, penghasilan itu ada jauh lebih dari cukup supaya bisa ganti rupiah itu jadi aset-aset yang berharga, yang nilainya makin naik. Bitcoin, emas, saham, properti, dan sejenis itu. Kamu ada itu atau enggak? Atau selama ini uang kamu pas-pasan? Kamu penghasilannya berapa? Pengeluarannya agak beda jauh sama penghasilan. Kalau kurang lebih pas-pasan, kamu budak. Kamu bagian dari sistem. Oke. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang agak, apalagi ini kita gak kenal, kamu akan rasa kayak, kamu ini kok sok tahu aja, tanya kayak gitu, kok sombong atau apa, something like this lah. Pasti ada reaksi, gitu loh. Nah, ini susahnya untuk bikin masyarakat Indonesia bisa buka mata. Kalau kamu sudah tanya semua pertanyaan itu dan jawaban kamu, aku memang mesti bagian dari sistem ini, berarti kamu belum keluar dari sistemnya. Kamu mesti dalam tanda kutip in the matrix. Oke? So, real point dari semua ini adalah kamu bisa nggak level up dan cari jalan untuk bisa keluar dari sistemnya. Itu sebenarnya yang penting. Karena kalau kamu bisa keluar dari sistemnya, satu, sistemnya nggak bisa kontrol kamu. Kedua, kamu yang justru bisa manfaatin sistem. Ini aku boleh bilang apa adanya ya. Sistem ini bukan jelek bagus. Butuh sistem ini supaya ada yang mau kerja di lapangan, ada yang mau bangun jalanan, ada yang mau angkat tai, ada yang mau buang sampah, ada yang mau,
kalau gak ada orang bodoh, gak ada yang mau jalanin itu. Make sense gak? So, justru untuk bisa pegang iPhone di kantong kamu, untuk bisa punya baju bagus dan lain, butuh orang goblok. So, ini bukan hal bagus atau jelek, tapi inilah cara kerja society, dunia. Right? Kalau kamu bisa keluar dari matrix ini, justru kamu bisa yang manfaatin sistem yang persis sama. Kalau kamu ngerti mayoritas orang, tanda kutip, goblok, kamu harus, satu, bisa level up jadi lebih pinter, dan bisa berpikir di level yang gimana caranya aku bisa manfaatin manusia goblok ini. Dan apalagi zaman sekarang sudah ada banyak alat yang bantu. Ada AI, ada komputer, ada HP iPhone yang jauh lebih pintar dari zaman 5-10 tahun yang lalu. Actually, opportunity-nya kamu untuk level up dan keluar dari sistem lebih banyak dari yang kamu kira. Dan lebih gampang. You know, it's actually possible untuk siapapun bisa keluar dari sistem kemiskinan ini. Tapi butuh effort, butuh waktu, dan butuh hati yang cukup rendah. So, humble, humility. Untuk bisa ngaku bahwa yes, kamu butuh level up, and then actually cari jalan. Nah, kalau kamu ngerti itu, sekarang kamu tanya gimana caranya aku bisa keluar dari sistem ini. Dan nggak lagi jadi IQ 78, you know? Orang yang dibodohin. Well, first things first, kamu harus paham bahwa orang-orang yang berduit, termasuk saya, termasuk orang-orang lain yang ada duit, income itu cuma untuk uang sehari-harian, pengeluaran sehari-harian, hanya untuk ada dana sisa untuk konversi jadi aset. Sebenarnya the real game itu aset, akumulasi aset. Soalnya gini, kalau kita setuju uang itu sampah ya, right? Kalau mau cetak uang lebih banyak, tinggal pencet tombol di komputer, dan udah lebih banyak dolar, lebih banyak rupiah seluruh dunia, right? Yang actually berharga itu hasil kerja uang. Hasil kerja orang yang udah gaji, terus udah hasilnya jadi rumah. Yang dulu gak ada, sekarang ada. Nah itu kan hasil kerja, itu aset. Hasil kerja listrik yang dihasilkan setelah bakar minyak, dan minyak ini jadi listrik ini diproses komputer untuk jadi hasil kerja AI atau hasil kerja Bitcoin. Itu aset, hasil kerja. Hasil kerja pegawai-pegawai kamu kerja di kantor untuk produksi aset-aset perusahaan, paten, infrastruktur, produk, marketing, sales, dan sebagainya. Itu semua hasil kerja yang kamu miliki. Ngerti nggak? The real game atau permainan yang asli itu siapa yang bisa kuasai dan pegang hasil kerja sebanyak mungkin. Itulah yang namanya pegang banyak aset. Make sense gak? Oke. Itu the real game. Cuma kalau aku jelasin kayak gitu, mungkin susah diterima. Tapi untuk telinga yang tepat, untuk kamu yang nonton dan nontonnya itu dengan pola pikiran yang tepat, kamu akan oh itu loh permainan yang sedang dimainkan. Gitu loh. Dan dari situ kamu akan berusaha untuk cari, oke, gimana caranya aku bisa keluar dari itu. Keluar dari sistem yang dikontrol dan dibodohin ke yang bisa memanfaatin hasil orang yang bodoh. Gitu. My big suggestion, pelajari market. Soalnya semua hasil kerja itu ada marketnya. Ada market untuk harga properti, ada market untuk harga emas, ada market untuk harga Bitcoin. Kalau ada harga jual beli yang fluktuasi setiap hari, berarti ada market. Dan kalau ada market, ada something yang bisa dicuanin. I know ini topik yang secara konseptual atau secara intelek memang konsep yang kompleks ya. Jadi nggak tentu semua orang bisa terima dengan baik. Tapi untuk telinga yang tepat yang bisa artiin, semoga video ini bisa bantu kamu. Bukan cuma ngerti dan sadar, tapi bisa jadi titik mulai kamu untuk cari jalan gimana caranya untuk bisa keluar dari sistem budak ke sistem yang kontrol hasil budak. Oke? Sementara itu dulu guys. Alright, see you guys, and kalau berguna video ini silahkan komen, dan kalau butuh atau mau request topik yang lain silahkan request ya. Sementara itu dulu, see you guys, and semoga bisa cepat keluar dan jadi bebas. Bye.